sebagainya. Nah, tiba saatnya tentunya ketika Indonesia merdeka sejak 1945, ingat baik-baik, sampai hari ini Indonesia masih berjuang. Sampai hari ini Indonesia masih membangun. Sampai hari ini Indonesia masih mengerjakan pekerjaan untuk mensejahterakan bangsa kita tentunya, yang tentu dipimpin oleh pemerintah. Ingat baik-baik, sampai hari ini pemerintah kita bersama-sama tentunya dengan seluruh masyarakat Indonesia terus berjuang membangun tentunya pembangunan di segala bidang, termasuk membangun mental, spiritual, membangun pendidikan, karakter bangsa, membangun infrastruktur, dan berbagai macam hal yang lain yang ada di bangsa kita yang dikerjakan oleh pemerintah kita, tentu sejak presiden yang pertama sampai presiden yang sekarang ini, bersama-sama dengan masyarakat Indonesia untuk membawa tentu Indonesia makin hari makin maju, membawa bangsa kita makin hari makin sejahtera, membawa bangsa kita makin hari makin menuju kepada yang disebut dengan kemakmuran. Nah, ini yang menjadi dambaan daripada pemerintah kita, tentunya bekerja sama dengan semua tokoh-tokoh agama, ya, bekerja sama dengan para alim ulama dan seluruh masyarakat Indonesia semua yang ada di dalamnya, elemen-elemen bangsa yang ada di dalamnya, untuk supaya Indonesia makin hari makin maju. Benar, kita memahami bahwa Indonesia juga mengalami kemajuan sampai hari ini. Nah, tetapi tidak cukup untuk hal itu, tapi bangsa kita akan terus maju ke depan, membangun negeri ini, negeri tercinta, untuk senantiasa supaya masyarakat Indonesia boleh merasakan pembangunan di segala bidang secara merata. Itu yang menjadi dambaan presiden kita, pemerintah kita sekarang, bahkan tentunya masyarakat Indonesia merindukan hal itu terjadi. Jadi terus adakan pembangunan di segala bidang sampai hari ini. Kemerdekaan yang kita telah terima dari tangan penjajah, tentunya mereka tidak menjajah kita lagi, kita sudah dimerdekakan. Nah, perjuangan kemerdekaan ini tentunya akan terus berlanjut, membangun terus di segala bidang sampai hari ini. Nah, sekarang kita sudah membangun, sudah merdeka, masih juga pemerintah kita berusaha untuk melawan para orang-orang tertentu di negara kita yang suka menyelewengkan aset negara, yang suka menyelewengkan keuangan negara. Jadi bangsa kita masih melawan para koruptor sampai hari ini. Bangsa kita, pemerintah kita masih melawan koruptor sampai hari ini. Bukan sedikit anak-anak bangsa yang sebenarnya mereka orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya pangkat, yang punya titel dan sebagainya, tapi karena nilai-nilai egoisme, nilai-nilai premodalisme, nilai-nilai hedonisme, inilah yang merusak pribadi anak bangsa, sampai terjadi koruptor sana sini. Itu yang terjadi, yang masih diperangi oleh pemerintah kita sampai sekarang. Padahal bangsa kita sudah merdeka, tapi masih banyak juga individu yang belum dimerdekakan dari kehidupan di dalam tanggung jawab, belum dimerdekakan dari kehidupan rasa memiliki, rasa kebersamaan. Banyak yang belum merdeka, individu-individu ini yang sudah menggerogot uang negara. Mereka para koruptor yang mungkin sampai sekarang berada di tahanan, yang mungkin sampai sekarang juga masih berada di penjara, dan yang lain mungkin sudah dibebaskan menurut pasal, menurut ayat tentang hukuman ringan atau berat. Nah, ini yang terjadi di negara kita. Nah, demikian pula mari kita tentunya menjadi suatu momen perenungan bagi kita umat Kristiani, anak Tuhan, orang percaya. Nah, kita harus tahu bahwa petikan firman Tuhan yang sudah saya baca tadi mengingatkan kepada kita orang percaya, umat Kristen, apa yang sedang kita lakukan di hadapan Tuhan ketika firman Allah datang kepada kita hari ini dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Saya baca lagi petikan ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Jadi kita sudah dipanggil untuk merdeka, sudah dibebaskan. Kalau bangsa kita dibebaskan dari penjajahan negara-negara asing, nah kita orang Indonesia, tentunya umat Kristiani yang ada di negara ini, sebagai umat Kristen kita punya pandangan Alkitab, hukum yang tertinggi, hukum spiritual dari kehidupan kita adalah firman Allah, di mana firman Allah memberikan kepada kita pandangan yang jelas, pandangan yang begitu kuat, di mana kita orang percaya telah dimerdekakan. Nah, kalau bangsa kita
dimerdekakan atau merdeka dari penjajahan. Nah, kita orang percaya umat Kristen juga dimerdekakan dari dosa.